kita kembali mengacu ke RIBK ya, Rencana Induk Bidang Kesehatan yang menjadi pegangan hukum bagi pusat untuk mengalokasikan anggaran ke daerah. Kemudian sesi 6 itu adalah penelitian bagaimana kita mengiasi manajemen strategik dalam konteks penyusunan Renstra ya. Nah ini Sabtu 14 Juni. Nah kalau kita hubungkan dengan proses RPJMD, nyusun RPJMD di daerah masing-masing, itu menurut aturan itu RPJMD-nya harus selesai pada bulan Agustus ya. Jadi ini kita mencoba untuk bersama-sama dengan mungkin Bapeda ya yang di daerah masing-masing yang nyusun RPJMD itu isinya sektor kesehatan itu bisa lebih lengkap ya. Karena pengamatan kami selama ini RPJMD yang disusun itu biasanya kesehatan itu cuma ya, 2, 3, 4 halaman ya. Cuma seperti pelengkap, tidak betul-betul mendalam seperti apa yang dimaksud oleh RIBK, Rencana Induk Bidang Kesehatan di pusatnya. Oke, inilah gambaran kita selama kira-kira 6 minggu untuk kegiatan ini. Jadi sekali lagi kegiatan jauh dan kita masih membuka diri bagi para pengelola kesehatan atau para kepala dinas untuk mendaftar ya karena satu MOC ya yang bisa diikuti walaupun tidak pada hari hanya atau pada jamnya ya. Nanti kita akan terus kembangkan. Oke, saya dari mungkin ada komentar atau pertanyaan dulu dari teman-teman yang di sini sebelum kita masuk ke webinar pertama. Ada? Jelas nih? Ada komentar? Sudah? Ya, atau nanti kita banyak banyak diskusikan ya nanti. Oke. Nah sekarang kita masuk dulu ke webinar pertama ya. Ya, jadi ke webinar pertama mengapa ya? Dan kita di sini ada teman-teman fasilitator, kita orang kampus ya. Nanti kita lihat di semua webinar itu ada peranan dari orang-orang lapangan ya. Di dalam webinar yang pertama ini nanti pembicaranya adalah dari Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga itu Dr. Yusi Debrianto dan Dr. Gigi Iin Andiani MKes, Pak Yusi MPH MKes ya dan kemudian Bu Liga ya. Nah, prinsip dari kita menggunakan jarak jauh ini peserta itu bisa memahami lagi lebih dalam ya tadi webinar ini isinya at any time dan at any place ya di sembarang waktu, sembarang tempat asal terhubung internet. Nah, bisa dipelajari karena saya tidak percaya kalau cuma 2 jam eh, diskusi nanti ya itu pengantar ini semua bisa dipahami. Ini pengantar yang dalam konteks webinar 3 kali ya 3 kali 2 jam ya 6 kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu semua peserta tolong pelajari ini dengan detail ya termasuk bagaimana ya ini implikasi di dalam masing. Nah, beri gambaran ya contoh di PowerPoint saya coba turun lagi ya pada ini dan setiap webinar itu ada laporannya ya sekarang. Nah ini kalau kita klik ya jadi ini dari saya mengapa pasca Undang-Undang Kesehatan 2023 dan dilantik pada daerah apakah Dinkes perlu merevisi renslanya. Nah ini yang isu kunci. Ketika kita bicara mengenai RPJMD tadi, itu semua gubernur, semua wali kota, semua bupati itu harus merevisi sesuai dengan apa yang ada di Magelang waktu ada retreat tadi. Dan RPJMD itu akan menjadi semacam pijakan untuk Renstra. Slide berikutnya. Sehingga kalau kita lihat, kita betul-betul harus berpikir secara dinamis ya, dengan sense making kita jalan tidak. Nanti juga bagi kepala dinas yang ikut juga saya akan nanti juga ada di tadi sebelumnya itu juga akan ada semacam sesi leadership ya. Nah, kemudian apa yang ada mendasar dan merencana di Undang-Undang Kesehatan 2003 itu adanya tadi NIK dan tidak adanya mandatory spending yang 10% itu. Yang ada adalah NIPK. Jadi nomor 10% pasti Undang-Undang Kesehatan untuk kesehatan tidak. Nah, ini artinya apa? Para perencana kesehatan di daerah itu harus betul-betul mempunyai logika perencanaan yang baik supaya anggaran kesehatan itu lebih banyak dan lebih besar dari 10%, tidak hanya 11%, 10%, tapi mungkin 15% ya, dengan dari perencanaan yang baik dan mempunyai apa yang kita sebut kinerja yang terukur. Jadi planning berbasis anggaran yang terukur kinerjanya. Kemudian yang keempat, di mana dunia kesehatan yang terkait dengan penguatan perencanaan kesehatan di daerah. Nah, disinilah nanti kita lihat bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah misalnya dengan dinas kesehatan. Bagaimana fungsi dinas kesehatan terhadap semua rumah sakit di wilayah untuk provinsi sebagai gambaran ya. Jadi
Badan Pengawas Rumah Sakit itu sudah tidak ada lagi di Undang-Undang Kesehatan, jadi sudah dihapuskan. Nah, artinya apa? Fungsi pengawasan rumah sakit pemerintah dan swasta itu bukan ke Kemenkes langsung, tapi tentunya didesentralisasikan ke dinas kesehatan provinsi. Jadi menjadi pengawas di sini. Jadi perlu direncanakan. Kemudian juga di level pusat itu juga ada apa yang disebut sebagai koordinasi dan sinkronisasi. Karena pusat sendiri itu di sektor kesehatan ada Kemenkes, ada BPJS, ada BKKBN, ada Badan Narkotika Nasional, dan sekarang ada Badan Gizi Nasional ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, begitu banyak badan di pusat. Nah, bagaimana di pusat, ada di pusat tadi dibawa ke daerah. Bagaimana dinas kesehatan itu menguatkan perencanaan kesehatan daerah dengan cara misalnya di provinsi. Bisa nggak undang BPJS tempat untuk merencana bersama-sama yang lainnya juga, BKKBN, Badan POM, Badan Gizi Nasional, ya, wakilannya ya, untuk bicara mengenai perencanaan kesehatan di provinsi tertentu. Ini perlu sekali penguatan. Nah, masuk Rensa dan tentunya pertanyaan pentingnya, perlukah Dinkes merevisi Rensa? Apakah perlu direvisi? Nah, ini yang tolong webinar yang pertama ini setelahnya tolong dipahami betul ya. Ya, coba klik lagi dan bisa kita mulai. Saya nggak dialog lagi. Jadi saya akan berhenti di sini. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman lain bahwa uh, yang penting ini Mbak Ismasul ya, coba diminta untuk mau ini masuk kita klik-klik. Jadi sesi ini melihat pada reportase ya, coba reportase mana nih yang kembali ke. Nah ini ada videonya, jadi video saya ngomong ini saya nggak mau ulang lagi. Ini ada jadi diklik coba videonya itu, diklik gitu. Misalnya video saya bicara nanti Pak Yusi dari Dinkes, nah ini nah ini coba diklik kalau di ya sekali lagi ini waktunya hanya 2 jam ya. Setelah ini Bu Ilasu dan Bu Lika akan bicara mengenai yang lainnya atau dulu saya. Nah ini videonya ya, dan balik lagi videonya Pak Yusi gimana. Nah, intinya Pak Yusi juga menyatakan sangat perlu merevisi Rensera. Ini ada videonya Pak Yusi. Ini dari Pak Yusi ya. Beliau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Nah, ini silakan. Kemudian video Bu Iin ada? Ya. Nah, ini. Nah, ini Bu Iin coba jadi ini kita buktikan betul ya bahwa antara lapangan ya di Dinas Kesehatan dengan perguruan tinggi itu ada link yang sangat kuat ya. Jadi kita tidak hanya teori atau konsep-konsep dasar ya, tapi betul-betul mengambil pelajaran-pelajaran atau kasus-kasus lapangan, problem di lapangan untuk kita bahas di kampus ini di sini coba Bapak itu apa kita masuk tambah lagi ya. Saya akan kenalin dulu teman-teman di sini karena diputar. Jadi di sini kita di kelas ya, ini ada Mbak Lusa, coba Mbak Lusa ya, Mbak Like ya, dan juga ada Mas Fauzi dan ada putranya namanya ya, Gibran, Pak Wapres. Oh, bukan ya. Ya. Jadi kita mencoba ini ya, rasa kampus itu sampai ke daerah. Nah, ini Pak Iko ya, Pak Iko di Jogja ya. Jadi Pak Iko alumnus kita bisa merasakan ini ruangan kuliah itu kita bawa ke sini. Oke, saya kira ini mata dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ilasu untuk teruskan dan sekali lagi ini pertama, tapi harus baca dulu atau membiasakan diri dengan PJJ ini, dengan Netmoney dan video-videonya dulu ya, sebelum nanti masuk pada minggu depan dari Sabtu kita lebih baik. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Prof. Oh ya, Laksono. maaf saya harus Oh ya, berkira ada membuka di Yalmasi ya. baik. Terima kasih Prof. Laksono atas pengantarnya. Bapak Ibu, nanti jangan takut untuk ketinggalan kalau misalkan nanti setelah ini masih akan mau mengulangi lagi terkait rekamannya ataupun nanti materi-materinya dapat diakses melalui website kami. Baik, sebelum itu mungkin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum merename namanya, boleh di-rename kembali menggunakan nama underscore institusinya supaya kami juga bisa melihat dari institusi mana saja yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi review yang sama yang akan disampaikan oleh Dr. Like Prawidya Putri, MPH PhD. Kepada Dr. Like, waktu dan tempat dipersilahkan. Gantian sih, supaya lebih dekat. Gantian ya. Oke, oke. Oke, baik, terima kasih Dokter Sul. Selamat pagi Bapak dan Ibu dokter kalian dimanapun berada. Salam sejahtera untuk Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lika Prawidya Putri, salah satu tenaga pengajar di Departemen Kebijakan dan Manajemen dan tim dalam penyusunan atau penyelenggaraan tentang perlukah kita mengupdate Renstra setelah adanya pimpinan daerah baru. Baik, sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat langsung videonya seperti apa. Ini adalah ringkasan saja, kira highlights dari 3 webinar yang sudah disampaikan. Jadi seperti yang sudah Prof. Laksono sampaikan, memang ini ya dari sesi kita kemarin, baik dari Dr. Lucy maupun dari Dr. Gigi Iin sudah menyampaikan memang perlu update Renstra. Tapi seperti apa yang diupdate, sejauh apa yang diupdate, itulah yang perlu didetailkan lagi. Dan di webinar-webinar setelahnya, kita juga pernah mendiskusikan mengenai indikator-indikatornya. Nah, ini yang cukup penting juga dalam hal update. Oke, baik. Mungkin yang pertama, ini yang mengenai dinamika. Jadi memang ada berbagai macam cerita ya Bapak Ibu, dari Dr. Iin misalnya menyampaikan bahwa di NTT ada pemimpin baru, ini bisa harapan baru tapi bisa juga tantangan baru. Tergantung bagaimana kita lihatnya dan bagaimana Bapak Ibu sebagai pemimpin di Dinas Kesehatan untuk menyesuaikan dengan kondisi baru itu. Dokter Iin di NTT cerita bahwa saat ini kepala dinas atau gubernurnya memiliki background kesehatan, kalau nggak salah apoteker, sehingga cukup regis untuk bisa mengaktifkan. Kemudian kalau tidak salah sekitar 30% kepala daerah dan atau wakil kepala daerah di kabupaten kota di NTT memiliki latar belakang kesehatan, sehingga memiliki potensi yang luas untuk mengatasi isu-isu kesehatan. Tetapi di sisi lain, kalau di Purbalingga sendiri, ini adalah yang terpilih adalah yang baru, jadi bukan petahana tetapi yang baru. Namun demikian tetap ada peluang untuk memberikan advokasi mengenai apa saja itu. Kemudian ada juga pengalaman, saya lupa di mana, kalau nggak di NTT ya di Purbalingga, bahwa pemimpin daerah terpilih ini dulu pernah di DPRD. Dengan demikian ada peluang untuk dapat kolaborasi yang lebih kuat dengan DPRD. Jadi salah satu tantangan dan peluang setelah ada pemimpin daerah baru adalah ya seperti ini. Yang salah satu hal yang saya ingat dari yang disampaikan Dr. Jusi adalah kita dapat saja dengan adanya pemimpin baru memang mungkin, dan kalau pemimpin baru dan kalau dia belum punya background tentang kesehatan bisa saja agak sulit mengadvokasi. Tapi ada satu kuncinya, bahwa pemimpin baru itu punya kesempatan untuk memberikan legasi. Legasi itu apa yang diwariskan kepada pemimpin-pemimpin lainnya atau di eranya gitu. Dan itu jadi satu hal yang sangat penting juga terkait dengan adanya pemimpin baru ini. Jadi misalnya pemimpin lama berarti dia akan meneruskan visi-visi yang kemarin, mungkin tidak banyak berubah, tapi pemimpin baru nih kalau misalnya punya visi-visi baru, kita juga bisa memperjuangkan apa yang di kesehatan dengan itu legacy atau sesuatu yang bisa diwariskan di masa pimpinan tersebut. Kemudian itu tadi, kemudian tantangannya apa saja. Nah, ini saya ambil langsung dari PPT salah satu dari pembicara saat itu, yaitu tentunya adanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran ini berjalan tidak hanya berlaku terjadi tidak hanya di tingkat nasional tapi di tingkat daerah. Tentunya bagi daerah-daerah dengan PAD tinggi pengaruhnya relatif kecil ya, walaupun ya kecil itu mungkin relatif juga. Kemudian kalau di daerah dengan PAD pengaruhnya bisa lebih besar atau bisa ya more likely lebih besar daripada di PAD di daerah dengan PAD tinggi. Nah, dan ini membawa ke satu pertanyaan, apakah nanti perencanaan ini sesuai dengan harapan atau target atau yang ideal, atau sesuai dengan kemampuan daerah untuk dieksekusi di lapangan. Nah, di sesi selanjutnya kita bisa menemukan jawabannya. Ini salah satu permasalahan yang waktu itu disampaikan oleh Dr. Gigi Iin, Kepala Dinas Provinsi NTT, bahwa 80% anggaran kesehatan di NTT digunakan untuk membayar ini BPJS melalui APBD, PBI APBD. Maaf. Nah, harapannya dari penuturan Dr. Iin adalah beban dari Dinas Kesehatan untuk menyehatkan yang sakit ini berkurang. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, di sini misalnya bisa dilihat
bahwa di sini ada tugas jadi harapannya tugas kesehatan ini ya untuk menangani orang sakit jadinya berkurang. Tapi saat ini ada beberapa kasus yang memang tidak bisa tertangani karena BPJS ini tidak bisa membiayai seluruh kebutuhan orang sakit meskipun UHC. Jadi memang ada beberapa yang mungkin tidak bisa diklaimkan, ada out of pocket payment dan seterusnya. Contohnya misalnya untuk kasus kekerasan perempuan, karena itu kan memang tidak masuk dalam benefit packages-nya JKN, sehingga ya mau tidak mau daerah mengalokasikan sendiri untuk kekerasan perempuan itu. Kalau tidak salah di DIY ini selama pagi Bapak Ibu Dinkes DIY dan sekitarnya, kalau nggak salah di Kota Yogyakarta sudah mengcover untuk kekerasan perempuan ini, tetapi memang belum semua kabupaten kota sudah melakukan hal tersebut. Nah ini tentunya satu isu yang penting juga ya, setelah membayarkan cukup besar untuk PB APBD, tapi masih ada banyak juga benefit packages yang tercover dan mungkin masuk ke kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu bisa jadi lebih prevalen di salah satu daerah daripada yang lainnya. Tentunya itu membawa permasalahan lebih besar lagi dalam keterbatasan pendanaan. Kemudian, nah solusinya apa yang diupayakan oleh Provinsi NTT adalah mengoptimalkan penjaminan kesehatan lainnya dari Jamsostek, Taspen, Jasa Praharja, LPSK, dan Asabri. Dari pengalamannya Dr. Iin menyampaikan bahwa seringnya dari asuransi ini tidak memaparkan secara detail apa saja benefit package di masing-masing asuransi tersebut. Nah, disitulah dari pihak Dinas Kesehatan harus lebih aktif untuk meneliti dan melihat apa saja uang yang ada di situ. Kemudian ini memang ada jadi satu pemikiran apakah lebih baik uh, ini ide saja dari Dokter I, apakah mungkin di daerah yang PAD-nya rendah itu fee for service saja daripada mengalokasikan sekian banyak untuk PBI APBD ya, tentunya mungkin bukan di scope of diskusi kita saat ini, tapi setidaknya ini adalah contoh bagaimana menyikapi dari perubahan-perubahan yang ada dan keterbatasan anggaran. Nah, kemudian tantangan mungkin itu mirip juga ya dengan tantangan yang dihadapi Bapak dan Ibu. Kemudian tantangan lain adalah penyelarasan dengan RIBK, jadi sinkronisasi antar program dan antar OPD. Kemudian perlu ketajaman indikator. Nah, ini indikator ini yang dikritisi adalah misalnya prevalensi stunting ya sebagai salah satu yang dimonitor untuk di RPJMN dan RPJMD. Tetapi negara ini jadi ada resiko tinggi untuk manipulasi data. Dan ini diakui terjadi di wilayah dari narasumber yang kemarin hadir. Kemudian dari Purbalingga juga menyampaikan pengalaman mendapatkan donor atau hibah atau grant dari luar negeri. Kemudian juga dari sektor swasta juga yang dilakukan Dr. In adalah menulis proposal untuk therapeutic feeding center, apa saja yang dibutuhkan, kemudian dilempar sektor swasta dan ada yang membiayai. Kemudian juga yang beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dana adalah negosiasi dengan BPJS setempat untuk mendapatkan klaim untuk telekonsultasi. Ini mungkin variatif juga ya antar beberapa wilayah, tidak semua masalahnya sama. Kalau di NTT itu kan permasalahannya wilayahnya kepulauan, sehingga ya akses ke fasilitas kesehatan bisa challenging, bisa cukup sulit, sehingga perlu ada pelayanan telekonsultasi itu yang supaya untuk menjamin juga bahwa providernya atau tenaga kesehatannya mendapatkan insentif yang sesuai. Ini beberapa tantangan mungkin resonate dan sesuai dengan apa yang dialami Bapak Ibu semua. Kemudian juga tantangan lain adalah penyelarasan dengan periode pemilihan kepala daerah, kemudian RIBK dan sinkronisasi Renstra Dinkes dan rumah sakit. Kemudian ini yang terakhir terkait dengan Renstra ini ada salah yang saya ingat jadi dari pemaparan para narasumber adalah Renstra ini mau bagaimana? Apakah ini sekedar mengisi saja sesuai menu tanpa ada tujuan khusus apa yang hendak dicapai? Jadi pokoknya punya Renstra dan sudah ketemu dengan indikatornya. Atau sebaliknya Renstra ini memang kita perlu di daerah perlu memikirkan apa saja target-target yang dicapai menyesuaikan dengan indikator-indikator dari RIBK yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Nusa, atau dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan prioritas daerah? Kalau dari 21 hanya kalau perencanaan ada bottom up dan top down, indikator-indikator yang ditetapkan dari RIBK mungkin bisa dibilang top down ya. Nah, bagaimana dengan indikator prioritas di masing-masing daerah? Kemudian
Mungkin dari saya pikir yang sesi saya cukup sampai di situ untuk sekedar refleksi bagaimana sih untuk penyusunan Renstra ini yang tentang metode SWOT ini adalah ini ada dari sesi diskusi bagaimana analisis SWOT, kemudian pesan dari narasumber adalah kuncinya adalah menggali apa sih yang kira-kira belum dimunculkan. Jadi eh, bagaimana memunculkan hal-hal yang belum dimunculkan sebelumnya. Oleh karena itu, dari Dinas Kesehatan perlu jadi satu pihak yang terdepan juga untuk mencermati dan melihat ada regulasi-regulasi apa, ada peluang-peluang baru apa, misalnya ada regulasi tentang cek kesehatan gratis, itu ada peluang apa sih untuk pengembangan yang ada di kabupaten, apakah ada peluang untuk pengembangan lab kesehatan daerah, atau ada peluang untuk pengembangan pelayanan yang lain, atau kemitraan dengan sektor swasta atau pariwisata terkait dengan pemeriksaan kesehatan tersebut. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Like atas paparannya. Mungkin untuk yang selanjutnya, kita akan melanjutkan terkait dengan rangkuman sesi sebelumnya yang akan dilanjutkan oleh Ibu Lucia Ayu Astari, SKM MPH, terkait dengan RIBK dan juga peraturan dari Kemendagri. Kepada Ibu Lucia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi melanjutkan, mungkin tadi diceritakan bagaimana daerah melihat penyusunan Renstra, kemudian tantangan yang dihadapi di era-era perubahan seperti saat ini. Kemudian kemudian menyelami lagi sebenarnya Renstra ini sebenarnya apakah hanya memenuhi kewajiban, kemudian tujuan utamanya apa, seperti apa itu kemarin sudah pembahasan di webinar kita yang pertama. Jadi mungkin kalau misalkan mau lebih dalam, Bapak Ibu bisa akses di website kita yang tadi. Nah, mungkin untuk yang sekarang saya melanjutkan memberikan highlight tentang pembahasan setelahnya di webinar yang kedua, yaitu tentang eh, mungkin ini lebih teknis ya. Jadi sebenarnya webinar kedua dan ketiga itu em, yang kedua adalah kita mengundang dari Roren, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana progres dari apa namanya RIBK sendiri, kemudian di yang ketiga, di webinar yang ketiga ini baru kemarin tanggal 29 April itu mengundang dari Probolinggo dan Jawa Timur. Kita ingin mengetahui pengalaman daerah, mereka sharing seperti apa dalam sinkronisasi RIBK dengan RPJMD di daerah itu. Jadi em, jadi mungkin ini gambaran dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Jadi RIBK yang saat ini menjadi pedoman strategis 5 tahunan yang kemudian ada dalam Perpres juga dituangkan, dan kemudian di UU 17 tahun 2023 dan PP 28 tahun 2024 eh, menyatakan bahwa memang RIBK menjadi salah satu pedoman yang juga diacu dalam penyusunan rencana kerja daerah. Selain itu, ini adalah acuan yang mungkin sudah lama saat kita menyusun Renja Permendagri nomor 6 tahun 2017 tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra OPD ini yang setiap tahun selalu dilakukan eh, dinas begitu, karena penyusunan Renjanya mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Nah, yang baru adalah Inmendagri 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra. Ini lebih ditekankan bagaimana menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN 2025 sampai 2029. Nah, kemarin disampaikan jadi di dua webinar yang sebelumnya, karena kita mengundang dari Roren yang juga secara langsung begitu ya mengawal RIBK ini. Nah, ini jadi posisi RIBK-nya sendiri ada di mana. Diberikan gambaran, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ini, bahwa RIBK ada di jangka menengah ya, di jangka menengah 5 tahunan. Kemudian selain RPJM, ada RIBK juga yang harus diacu dalam membuat perencanaan daerah, termasuk diacu oleh RPJMD begitu. Kemudian rencana strategis OPD juga seperti ini posisinya. Kemudian, nah ini arah kebijakan yang juga disampaikan. Eh, Arah kebijakan RIBK ini sebagai penerbitan RPJMN 2025 sampai 2029. Berangkat dari Health for All, kesehatan untuk semua,
untuk jangka panjangnya, kemudian jangka menengahnya diterjemahkan menjadi terwujudnya kesehatan untuk semua. Salah satunya adalah usia harapan hidup dan angka kelahiran total. Dengan ada PP yang sampai 5 ini, dan diterjemahkan lagi ke RIBK gitu, masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045 dengan sasaran-sasaran strategisnya masing-masing. Nah, untuk indikatornya sendiri, ini kan ada 42 indikator sasaran strategis untuk sektor kesehatan sebenarnya. Namun indikator ini sebenarnya yang berwarna biru ini adalah indikator yang diselaraskan dengan daerah. Ada sekitar 21 indikator kalau saya tidak salah. Kemudian terdapat cascading indikator di level program dan kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah. Nah, sinkronisasi daerah sendiri seperti apa begitu. Jadi kalau amanah baru dalam RIBK menyampaikan bahwa pemerintah daerah wajib mengadopsi indikator pusat yang ditetapkan secara nasional dan dimuat dalam RPJMD, kemudian Renstra OPD dan juga RKPD. Pengukurannya dilakukan lewat indikator PP5 yang ada di RPJMN, yaitu persentase kabupaten kota yang menyelaraskan pendanaan pembangunan dan mencapai target. Nah, perubahan paradigmanya kalau dulu mungkin fokusnya pada alokasi anggaran kesehatan yang minimal 10% APBD. Namun untuk yang sekarang berbasis kinerja dan indikator sesuai arah RPJMN dan RIBK, kemudian wajib mencantumkan indikator RIBK dalam RPJMD dan Renstra OPD, dan penilaian penyelarasan dilakukan lintas sektor antara Kemendagri, Kemenkes, dan Bapes. Seperti itu. Nah, ini memang uh, agak menjadi PR mungkin ya di daerah juga, bagaimana lintas sektor juga bisa saling berkoordinasi. Masalah umum yang ditemui kemarin disampaikan juga bahwa banyak RPJMD yang masih belum mencantumkan indikator strategis dari pusat. Kemudian masih adanya fragmentasi antara perencanaan kesehatan dan dokumen keuangan daerah. Nah, kemudian ada juga ketergantungan kepada kepala daerah yang masih berganti pasca pilkada. Jadi mungkin ini lebih ke kondisi politik di daerah masing-masing mempengaruhi jalannya penyusunan rencana kerja daerah. Oke, nah di RIBK yang terbaru, jadi rancangan kinerja RIBK yang diselaraskan dalam indikator kinerja daerah ini di RPMD ada 11 indikator kinerja provinsi, juga kabupaten kota yang sudah disepakati antara Kemenkes dan Kemendagri. Nah, kalau yang ini juga ada rancangan kinerja RIBK yang diselaraskan dalam kinerja Renstra OPD. Ini ada 10 yang masing-masingnya sudah tersampaikan di sini, yang harus juga muncul di dokumen yang akan disusun. Nah, ini adalah pembelajaran bukan ya, mungkin sharing dari Jawa Timur begitu, bagaimana Jawa Timur mencoba untuk mensinkronisasi RIBK dan RPJMD-nya. Kemarin dari Dinkes Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan, jadi tahapan penyelarasan RIBK, RPJMD, dan Stra Provinsi Jawa Timur ini mulai dari sosialisasi, kemudian pengumpulan data, analisis situasi, kemudian rancangan draft, sampai finalisasi rancangan. Saya kira yang dilakukan oleh Bapak Ibu di daerah untuk melihat bagaimana perencanaan ke depannya dan disesuaikan dengan peraturan yang baru. Nah, arah kebijakan Provinsi Jawa Timur sendiri di sini fokusnya ada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana, juga pemenuhan sistem perlindungan sosial. Jadi kalau misalkan yang berkaitan dengan kesehatan, mungkin ini yang di bold warna kuning, dan kemudian fokus di yang kotak pertama. Jadi mulai dari sesuai dengan arah kebijakan nasional penguatan fondasi transformasi, jadi di provinsi di slide sebagai transformasi di Jawa Timur seperti apa. Nah, ini strategi kebijakan Provinsi Jawa Timur itu ada sekitar 12 yang memang menjadi fokus dalam bidang kesehatan, mulai dari upaya promotif preventif, kemudian ada juga peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, kemudian masih ada juga percepatan eliminasi praktek buang air besar sembarangan di seluruh rumah tangga. Jadi ini juga masuk dalam strategi kebijakan yang menjadi fokusnya di Jawa Timur. Nah, ini kalau misalkan digambarkan dalam bagian arah kebijakan pembangunan kesehatannya, jadi bagaimana Jawa Timur menerapkan dari RPJPN, dari Bappenas itu kesehatan untuk semua yang tadi, kemudian RPJMN, ini ada terwujudnya kesehatan untuk semua, juga dari Bappenas, kemudian diturunkan di RIBK yang di-leading oleh Kemenkes, kemudian diartikan di daerah menjadi RPJPD dan RPJD yang sesuai dengan
searah dengan peraturan atau apa namanya arah kebijakan pembangunan di pusat seperti itu. Nah, kalau di Jawa Timur nawacitanya ini masuk ke nawacita kelima gitu. Jadi Jatim Sehat meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua. Diartikan seperti itu. Nah, ini gambaran cascading tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Timur yang tadi dari misi kelima, pelayanan kesehatan untuk semua, tujuannya meningkatkan SDM yang berkualitas, kemudian sasarannya adalah meningkatkan layanan kesehatan, diartikan dalam Renstra, kemudian ini ada meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas dengan sasarannya persen vaskes yang terakreditasi, kemudian angka kematian ibu menurun, seperti itu. Begitu juga diartikan di Renstra unit ya, rumah sakit dan UPT, itu seperti apa. Jadi ini cascading tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, ini indikator RIBK yang selaras dengan RPJMD. Jadi Jawa Timur mencoba memetakan indikator RIBK yang selaras RPJMD di Provinsi Jawa Timur seperti apa. Indikator kinerja RPJMD ini dibagi menjadi indikator utama pembangunan dan indikator kinerja daerah. Jadi ini adalah indikator-indikator yang mereka pakai. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin nanti akan sempat begitu ya menyimak dari webinar yang ketiga akan lebih jelas begitu bagaimana Jawa Timur memetakan RIBK, RPJMN dengan RPJMD-nya mereka seperti apa. Nah, kemarin Jawa Timur menutup dengan optimalisasi penyelarasan ini dan kualitas perencanaan Provinsi Jawa Timur dengan ini ya. Jadi langkah-langkahnya adalah mereka sudah mencoba untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan provinsi serta pusat dengan berpedoman pada RIBK dan RPMD, kemudian ada penajaman analisis situasi. Jadi di kemarin Jawa Timur juga menyampaikan bagaimana analisis situasi yang mereka lakukan, sehingga mampu mengidentifikasi masalah utama yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya akan dilakukan adalah prioritasi anggaran yang diharapkan dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian masalah utama ada di Jawa Timur. Sepertinya seperti itu. Nah, agenda koordinasi juga mereka sudah memiliki bagaimana koordinasi dan finalisasi rancangan ini secara internal. Kemudian ada forum komunikasi publik Renstra PD, kemudian penyelarasan Renstra Dinkes dengan kabupaten kota, dan konsultasi rancangan Renstra. Jadi karena Jawa Timur sebagai provinsi masih harus mengawal begitu bagaimana kabupaten kota juga menyelaraskan Renstranya dan RPJMD-nya dengan provinsi. Nah, satu lagi, jadi kemarin yang sharing dari Jawa Timur, satunya kita bersama Probolinggo. Kemarin kalau dari Jawa Timur yang menyampaikan adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi, kalau dari Probolinggo adalah dari Bapelitbangdanya. Jadi ini ada Depok dari Bapelitbangda Probolinggo RPJM. Nah, ini gambarannya bagaimana mereka menurunkan dari pusat kemudian ke daerah seperti itu ya, mungkin kurang lebih sama dan menyesuaikan dengan Nawabakti Satya kalau mereka begitu ya. Jadi ada yang di akhir adalah namanya SAE Probolinggo, begitu itu adalah visi misi kepala daerahnya yang sekarang. Nah, di sini Probolinggo kemarin meng-highlight juga timeline penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo ini agak mundur. Seharusnya saat ini sudah ada SE Bupati tentang Ranwal RPJMD, namun mengalami kemunduran karena sesuatu hal. Mungkin ya ini mungkin tantangan juga ya di setiap daerah akan mengalami tantangannya masing-masing dengan keadaan daerahnya masing, dengan situasi dan lingkungan di daerahnya masing-masing. Jadi Kabupaten Probolinggo saat ini belum menyelesaikan begitu ya bagaimana ranwalnya. Seharusnya di bulan Mei sudah mulai musrenbang seperti itu. Jadi tapi Probolinggo sendiri masih terus mengejar begitu bagaimana supaya bisa sesuai dengan timeline yang seharusnya. Jadi ini gambarannya gitu. Jadi kalau ada misinya seperti apa, kemudian tujuan dan sasaran Kabupaten Probolinggo. Jadi kalau Probolinggo kemarin menurunkan dari misi besarnya kepala daerah membangun SDM unggul, religius, berdaya, dan seterusnya. Ini dalam poin yang ketiga yaitu saya pendidikan dan kesehatan dengan sasarannya itu total ada 15 sasaran, yang kesehatan ada di sasaran ke-13, meningkatnya derajat kesehatan yang berkualitas dan merata. Kemudian yang agak berwarna-warni ini adalah program prioritasnya Probolinggo. Nah, di situ ada yang ke-8 adalah saya berobat begitu. Jadi kesehatan di situ. Kemudian ini di-translate menjadi indikator sasaran Renstra PD seperti apa. Kesehatan salah satu adalah usia harapan hidup. Kalau saya tidak salah, selain itu ada KIA, kemudian TB, stunting,
Seperti itu. Itu gambaran dari Probolinggo. Nah, sebagai kesimpulan mungkin dari Jawa Timur, jadi pendampingan RPJMD Kabupaten Kota ini mereka memiliki panduan harmonisasi indikator IBK, jadi intens untuk berkomunikasi begitu. Kemudian ada juga workshop teknis lintas sektor. Kemudian ada inisiatif menyelaraskan indikator strategis ke Renstra OPD juga. Sementara Probolinggo karena penyusunan RPJMD-nya ada kemunduran, tapi tetap berusaha untuk mengejar ketertinggalan supaya tetap sesuai dengan timeline. Em, Secara umum, jadi RIBK, kemudian tadi ada Permendagri 86 2017, INWA 2005 ini menjadi pilar integrasi perencanaan pusat kesehatan pusat dengan daerah. Harapannya memang semuanya selaras dari pusat sampai ke daerah mengacu pada eh, peraturan-peraturan tersebut. Kemudian keberhasilan yang saat ini bukan hanya diharapkan muncul pada dokumen yang tadi mungkin ya apakah perencanaan hanya sebagai novel gitu. Harapannya memang perencanaan ini membawa program yang efektif dan baik gitu untuk masyarakat secara umum dan mencapai goals-nya secara umum mungkin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian itu kolaborasi lintas sektor di sini juga sangat diperlukan sebagai bentuk bahu-membahu gitu untuk sama-sama mentranslate RIBK tadi ke dokumen rencana daerah, maka eh, tanggung jawab kesehatan bukan hanya milik dinas kesehatan, tapi juga menjadi milik semua yang tadi secara umum disebutkan health for all atau kesehatan untuk semua. Keselarasan rencana di sini sama dengan efektivitas implementasi peningkatan derajat kesehatan yang tadi saya sampaikan bahwa memang rencana ini diharapkan menghasilkan program yang cukup efektif untuk masyarakat. Harapannya seperti itu di era sekarang yang mungkin peraturannya agak menjadi banyak, tapi mungkin tujuannya bisa tercapai. Saya kira dari saya seperti itu, kurang lebih. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Lucia atas paparannya pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu apabila ada yang mau mendiskusikan atau mungkin sharing terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Like dan juga Bu Lucia, kami persilahkan. Mungkin belum ada ya, atau mungkin ada yang mau bercerita terkait dengan penyusunan Renstra di Dinas Kesehatan atau di Puskesmas rumah sakit di daerahnya mungkin. Ya, mungkin kalau kemarin kita sudah sempat mengunjungi di Gunung Kidul ya, mungkin di Dinkes Gunung Kidul. Boleh sedikit sharing? Oh, ada yang raise hand. Oke, silahkan sebentar. Bu Dina dari Dinkes Bantul. Baik, terima kasih. Mohon izin tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Baik, untuk 5 tahun, 3 tahun kemarin ya Mbak, itu kami diminta oleh Bapeda untuk menyusun rencana strategi bisnis untuk puskesmas, rencananya puskesmas seperti itu ya. Nah, apakah di perencanaan baru ini kita juga perlu menyusun Renstra untuk UPT kami dan Renstra UOPK unit organisasi bersifat khusus kami rumah sakit atau itu bisa dijadikan satu? Terima kasih. Pertanyaannya, ya mungkin dari Dokter Lika mau menjawab, dipersilahkan. Ini langsung aja. Oke. Baik, terima kasih Bu Dina. Tadi mungkin saya izin klarifikasi karena suaranya agak kurang jelas. Baik, klarifikasi ulang. Berarti pertanyaannya adalah apakah puskesmas perlu menyesuaikan Renstra dengan yang baru ya Bu? Nah, terkait hal ini, kemarin kami ada diskusi juga, tapi memang belum diskusi mengenai di Dinas Kesehatan. Nah, tetapi kemarin ada salah satu yang dipesankan dari kementerian adalah di tingkat kabupaten kota atau di dinas kesehatan itu itu merupakan kewenangan dari daerah masing-masing. Apakah mau bagaimana membagi indikator-indikator tersebut kepada apakah ke RPJMD atau ke Renstra. Nah, Renstra di dinas kesehatan itu karena saya pikir karena puskesmas adalah bagian dari dinas kesehatan, maka setidaknya di puskesmas juga perlu memperhatikan beberapa dari indikator. Mungkin kalau boleh menampilkan 21 indikator, bentar. Ini mungkin sebagai contoh saja. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucia bahwa memang ada 21 indikator sasaran strategis yang diselaraskan. Dari mandatnya dari Kementerian Kesehatan adalah ini perlu dicantumkan di RPJMD atau Renstra di
dinas kesehatan, tetapi memang tidak menyebutkan di puskesmas. Pikir kalau untuk apa ya, untuk menyinkronkan apa ya, indikator mulai dari ya, atau mungkin untuk dinasnya ya, untuk memastikan bahwa indikator ini tercapai. Itu saya pikir perlu beberapa indikator yang mungkin memang relevan di tingkat puskesmas untuk memasukkan indikatornya. Misalnya seperti angka kematian ibu dan balita, itu kan hitungannya ber 100.000 kelahiran hidup. Nah, kalau nggak itu bahkan di kabupaten pun nanti akan dibuat proksinya berbeda. Jadi jumlah kematian. Jadi saya pikir kalau untuk dua indikator itu berarti tidak perlu ada di Renstra Puskesmas, tetapi mungkin bisa misalnya apa yang relevan di Puskesmas, misalnya rasio terhadap populasi, karena itu juga menentukan bagaimana akreditasinya. Kemudian juga apakah sudah terakreditasi, itu juga salah satu indikator di Puskesmasnya. Kemudian juga kalau di dinas kesehatannya indikatornya adalah proporsi kabupaten kota dengan paskes sesuai standar, maka ya ini perlu dicek lagi, kita perlu cek definisi operasional apa dan memastikan bahwa nanti di dinas kesehatan menerapkan jadi targetnya berapa, fasilitas kesehatannya sesuai standar ada berapa. Begitu Bu, jadi saya pikir indikatornya tidak perlu persis seperti ini, tetapi puskesmas perlu selaras dengan apa yang dicapai oleh dinas kesehatan. Begitu Bu Dina. Apakah ada pertanyaan lanjutan Ibu? Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ini pertanyaan lanjutan ya Bu. Ya, Tadi kemudian satu yang terlupa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Nah, kalau ini kan saya pikir perlu dilaksanakan survei kepuasan pelanggan ini perlu dilaksanakan di tingkat vaskes ya. Ya, mungkin itu yang bisa jadi salah satu indikator yang dimasukkan ke dalam Renstra Puskesmas. Ya, tapi pengetahuan saya sebelum ini juga kepuasan pasien itu kan merupakan salah satu indikator mutu. Jadi saya pikir itu penting juga untuk pencapaian puskesmas sendiri dan untuk kontribusi atau bersama-sama mencapai indikator yang untuk dinas kesehatan. ya, pertanyaan selanjutnya Mungkin Ibu. udah lanjut Boleh? kita Satu dari lagi ya Ibu Bu Dina, ya? apakah ada tanggapan terlebih Ya. dulu? Satu lagi Bu, ini kan kita juga harus menyelaraskan dengan Kalau Inmen ada, juga ya. kita lanjut ke Kabupaten Kulon Progo, Dinas Ada Bu, Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, kami persilahkan. mohon izin Bu. Bu Rina, Boleh ada boleh. boleh ada satu lagi Bu. Instruksi pertamanya sudah, instruksi keduanya apa? Salah. Oke. Silakan diulangi instruksi. Terima kasih. Oke. Suaranya tidak terlalu jelas terdengar, agak terlalu ramai back sound. Dua bangsa ini, 12-1-2 ya, Nanti ya. Sudah. Ya, mungkin kita ke Bu Dina dari Dinkes Bantul terlebih dahulu, nggak Bu Rina? Mungkin Bu. Ya, suaranya belum Ya. terdengar. Mohon izin, apakah sudah terdengar? Ya, Bu Dina, sudah terdengar suaranya. Baik, ada beberapa indikator juga yang harus kita masukkan ke RPJMD maupun Renstra, yaitu di Inmen ya Bu, Inmen 2 itu. Nah, ada beberapa indikator itu yang menurut kami baru dan kami mohon izin di-share bagaimana cara menghitungnya, misalnya tingkat literasi atau kemudian di RIBK itu ada prevalensi obesitas, itu kan apakah ada rumus yang sudah bisa kami gunakan seperti itu, matur nuwun. Pertanyaannya, Bu Lucia mau menjawab? Ya, baik. Untuk kemarin sepertinya kemarin di webinar RIBK yang terakhir juga pertanyaannya mirip Bu, dari beberapa daerah, dari Aceh, kemudian dari Nusa Tenggara Barat kalau saya nggak salah, tentang perhitungan seperti itu. Namun dari saya coba menyampaikan ulang, mudah-mudahan tidak salah. Maksudnya dari Roren memang perhitungan seperti itu mungkin nanti akan ada dokumen yang lebih lanjut gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi tricky ya. Jadi beberapa daerah juga mencoba untuk memetakan terlebih dahulu sendiri kalau memang daerah dirasa perlu begitu untuk melanjutkan atau konsultasi lah, semacam konsultasi dengan REN begitu, itu juga
mungkin diperbolehkan Bu, karena perlu juga penyesuaian dengan provinsi, bagaimana provinsi menerjemahkan hal tersebut. Mungkin sebelum ke pusat, mungkin ke provinsi dulu ada konsultasi atau pertemuan seperti apa baiknya indikator-indikator baru tadi, dan belum ada cara perhitungannya secara teknis seperti apa. Seperti itu Bu, mudah-mudahan menjawab ya dari Mbak Dr. Lika. Iya. Menyambung yang tadi Bu Dina, mungkin ini saya malah mau ingin berdiskusi dengan semuanya. Kalau saya memang kemarin ya dari orang menyebutkan untuk indikator detail itu belum disusun. Mereka sempat menunjukkan salah satu contoh yang terkait cascading tadi. Tetapi memang kemarin satu hal yang saya ingat, mereka menyebutkan misalnya indikator angka kematian ibu pun tidak akan diterapkan di kabupaten. Itu salah satu yang saya tangkap karena tidak harus pakai proyeksi ya, maksudnya pakai hitungan kadang-kadang suka nggak tepat, kadang-kadang nanti angka angka kematiannya jadi ketinggian atau terlalu rendah, sehingga saya pikir mungkin yang di prevalensi obesitas seperti itu juga. Tetapi misalnya kita melihat sekarang kan sudah ada cek kesehatan gratis ya, dan salah satu indikator yang dilihat itu adalah TB per BB. Jadi saya pikir kalau misalnya kesehatan memutuskan menggunakan itu sebagai salah satu indikator, dan mungkin ini bisa saja tidak, ya memang sih ini mandat ya dari pusat. Tapi bisa disesuaikan juga dengan kondisi tempat. Barangkali ada satu kabupaten kota yang obesitas tidak terlalu masalah ya, tapi mungkin sebenarnya mirip-mirip juga kalau di Indonesia. Jadi itu bisa, saya pikir bisa menggunakan data dari CKG tersebut, Bu. Dan kalau ya ini kalau dari hitungan matematika biasa yang dilakukan di kuliah biostatistik kami, ya memang jumlah berapa 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 yang ikut dari cek kesehatan gratis itu, kemudian dari situ berapa yang obesitas, tapi kemudian diproporsikan apakah representatif dengan dilihat juga berapa yang datang ke cek kesehatan gratis sendiri, kemudian diproyeksikan. Kurang lebih seperti itu kalau dari hitungan biostatistika, tapi memang dari Kemenkes belum mengeluarkan indikator yang persisnya seperti apa untuk denominator dan nominator gitu. Saya pikir jadi CKG ini saya pikir ya RIBK juga menyesuaikan ya dengan CKG dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin langsung aja ada yang ditanyakan oleh Pak Chandra ya. Kalau nggak salah tadi Pak Chandra menanyakan apakah ada penyelarasan indikator dari RIBK, Mendagri, RPJMN yang untuk digunakan. Nah, kalau ini saya ingin share screen lagi, dan lagi-lagi ini juga kami dapatnya dari contoh yang disampaikan oleh Bu Galih dari Oren ya, Bu Galih dari Oren. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu yang di sini mungkin lebih ahli juga dong. Ini tadi ya. Oh, aduh, sebelum saya masukkan sebentar. Jadi ini ada contoh sebentar. Ya, oke, udah kelihatan kan ya, ini agak buram-buram soalnya modal juga. Bapak Ibu screenshot dari mereka belum menetapkan namanya. Oke. Ya, jadi di sini ini adalah contoh bagaimana cascading-nya kalau di provinsi. Kan salah satu indikatornya adalah misalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian di outcome-nya nanti ada indikator berupa capaian masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup. Nah, indikator outcome-nya kan kalau nggak salah tadi ada kata-kata terakreditasi dan seterusnya gitu. Nah, eh, jadinya masuk ke indikator kegiatannya seperti ini. Jadi seperti tadi ya eh, yang sesuai ini kalau nggak salah sesuai dengan Kemendagri seperti apa indikator outcome-nya apa sih yang terkait dengan tercapai masyarakat sehat sesuai siklus hidup. Jadi semua yang tadi itu ya, ada angka kematian, ada presentasi anemia ibu hamil dan seterusnya. Kemudian dari sini turun ke kegiatan apa, dan dan ini indikator kegiatan yang perlu dicapai. Dan ini mungkin ini yang saya pikir bisa jadi apa ya, titik berangkatnya untuk apa yang perlu masuk di rumah sakit misalnya, kemudian apa yang perlu masuk di renstra-nya di kesehatan. Kemudian sebentar, harusnya ada contoh satu lagi. Itu kelihatan kok ada ini ada ditambahkan dulu dari mau ditambahkan dulu dari sini. Oh iya, ini juga kemudian menjawab pertanyaannya Pak Chandra ya. Pak Chandra misalnya ada yang mau diklarifikasi lagi bisa disampaikan kepada kami. Kemudian ya selamat pagi Bu Rina. Ini tadi sinkronisasi rentabilitas dan RSUD ya. Ya ini memang bagaimana mekanismenya dan contoh indikatornya.
Ya, kita coba lihat ini aja lah ya. Yang di 21 kemarin memang tidak banyak contoh-contoh real yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan. Tapi memang ini misalnya, sebentar saya agak kok share screen. Nah, di sini ada mungkin kita ini open for discussion juga. Saya pikir saya berbicara seperti lagi kita punya banyak indikator ya. Memang sih ya, ini juga saya sebenarnya agak berpikir juga dari Kementerian Kesehatan mengatakan ini bisa bebas mau dimasuk ke JMD atau ke Renstra Dinas Kesehatan. Dan mereka juga berharap Renstra ini indikatornya bisa masuk ke OPD yang lain gitu. Tapi kalau saya lihat tadi ini agak tricky juga kalau masukkan ke OPD yang lain. Ya mungkin ada misalnya ada dinas terkait lingkungan ini bisa yang nomor 20, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kita kayak dinas kesehatan tadi ada salah satu indikator misalnya proporsi pasienkes terakreditasi paripurna. Kalau di dinas kesehatan entah berapa persen angkanya itu, berarti pembagiannya antara rumah sakit umum dan daerah adalah ya um, dari proporsi renstranya itu dari rumah sakitnya uh, ya berarti dia harus berapa yang terakreditasi paripurna, kemudian juga dari dinas kesehatannya ada apa puskesmas yang terakreditasi. Jadi saya pikir untuk sinkronisasi dinas kesehatan dan rumah sakit daerah ya perlu menyelaraskan indikator-indikator seperti ini. Nah, kemudian, tapi memang tidak semua relevan. Misalnya prevalensi obesitas, kalau di rumah sakit daerah, saya pikir tidak terlalu relevan ya. Yang relevan semuanya, misalnya prevalensi tingkat kepuasan pasien. Saya pikir itu dinas kesehatan nanti akan turun ke puskesmas. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Dinas, rumah sakit juga perlu ada indikator tentang kepuasan pasien. Mengenai prevalensi stunting, prevalensi depresi, tentunya kurang relevan juga kalau misalnya diterapkan di tingkat rumah sakit. Ini tadi ada pertanyaan. Jadi, baik. Nah ini mungkin seperti itu kalau jawaban dari kami. Nah tentang sinkronisasi rumah sakit dan dinkesnya saya ada sesi yang lainnya. Nanti akan kami coba rangkumkan ya kalau ada indikator yang betul-betul contoh yang betul-betul real dari salah satu wilayah. Nanti kami mengundang kalau ada Bapak Ibu yang memberikan contoh, silahkan di sini. Kemudian ini mungkin langsung saja ya dari Ibu Tuti, dulu sasaran strategis RIBK apakah harus masuk semua ke Renstra yang terjabarkan. Nah, Bu Tuti, kalau dari Kemenkes lagi-lagi memang disampaikan ya ini cuma kata-katanya sudah dipilih ISS kemarin kalian Google seperti itu untuk diselaraskan RPJMD atau Renstra OBD tadi, tetapi memang uh, iya, tapi memang tidak belum mengenai yang mana yang masuk RPJMD, yang mana masuk Renstra OPD itu merupakan kewenangan dari masing-masing. Itu mungkin dari Bu Lusa atau Pak Bu Lusa atau Fauzi ada tambahan? Fauzi ada menambahkan di sini ada juga. Ya, terima kasih Pak Rika dan teman-teman sekalian. Jadi saya kira ini juga kemarin kita diskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang ya. Jadi mereka juga diadakan hal sama terkait dengan 21 indikator. Ini mungkin dari Kementerian Kesehatan yang menyerahkan ke Pemda, saya kira harus disesuaikan dengan masalah kesehatan masing-masing, terutama dengan keterkaitannya dengan rumah sakit daerah. Sebenarnya rumah sakit daerah bisa mengambil contoh dari termasuk angka kematian ibu, kemudian dari rasio nakes dan lain sebagainya itu di 21 indikator itu sudah ada semuanya dan ini juga bisa disinkronisasi dengan Renstra rumah sakit sama bagian naratif ya. Tapi kalau untuk RDA nanti seperti diskusi kemarin kelihatannya baru didiskusikan sampai ke lampiran kalau Prof. Laksono ya. Jadi RDA itu bisa disampaikan di lampiran di Renstra Dinas. Yang jelas di teman-teman rumah sakit daerah tetap membuat Renstra termasuk RBA yang akan dijadikan satu dengan Renstra Dinas Kesehatan dan di mana indikator itu bisa menyampaikan dalam satu indikator yang ditentukan oleh di RIBK. Mungkin itu yang kedua terkait dengan Kemendagri. Saya kira dalam cascading tadi sudah dicontohkan ya bagaimana menyelaraskan dari indikator 21 indikator tadi ke masuk dalam indikator-indikator lain termasuk RBK. Saya kira
Kita sudah menjelaskan kan kita memang harus menunggu secara fix ya dokumen seperti apa RIPK itu, kemudian termasuk perhitungannya dan perhitungan-perhitungan tadi saya sudah dicontohkan karena secara sederhana seperti di kematian ibu ya karena di kabupaten juga dimunculkan bukan rate lagi tapi absolut ya enggak absolut dan rate mungkin ditarik di provinsi maupun di pusat. Nah ini juga menarik karena beberapa kasus beberapa tahun yang sebelumnya sudah banyak kabupaten yang menggunakan rate bukan absolut lah ini nanti ini juga perlu ditanyakan juga ke kementerian karena memang dalam konteks penentuan indikator secara jelas akan akan didiskusikan lebih lanjut termasuk menunggu dokumen resmi RIPK untuk melakukan bagaimana indikator tadi diperhitungkan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, ada tambahan pertanyaan atau ini pernyataan ya dari Bu Hamidah Dinkes Gunung Kidul terkait proporsi Fasiankes terakreditasi paripurna sudah pernah menjadi indikator program di Renstra sebelumnya. Tetapi menurut Bapeda indikator tersebut tidak bisa dinilai per tahun karena penilaian akreditasi tidak dilakukan setiap tahun. Sehingga kami di indikator tersebut menjadi 0. Mohon pencerahannya. Ya, mungkin Pak Fauzi mau menanggapannya. Ya ini menarik karena saya kira akreditasi ini kan juga terkait dengan kredensialing BPJS yang mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Dan ini juga kaitannya kalau dengan Pak Peda makanya mungkin perlu diskusi lagi karena di diskusi Renstra rumah sakit dinas kesehatan itu juga membutuhkan komunikasi dengan Pak Peda sebaiknya yang mana yang mau diambilkan karena secara kabupaten turunan dari UHH ya harapan hidup itu banyak sekali yang masuk ke 21 indikator. Kalau kita merujuk ke situ mungkin akreditasi itu juga menjadi salah satu penilaian, tapi memang tidak bisa dilakukan setiap tahun. Nah ini juga harus kerjasama dengan BPJS juga, karena termasuk dengan untuk di kredensialing. Nah ini apakah BPJS juga melakukan kredensialing secara tahunan? Saya kira tidak juga. Nah, ini juga ya saya kira nanti kita tanya bersama-sama ke Kementerian Kesehatan karena akhirnya mengarahnya apakah kemudian indikator itu seperti disinkronisasi atau komunikasikan dengan Renza ya rencana kerja yang tahunan tadi karena Renza ini kan 5 tahun apakah kemudian indikator 5 tahunan atau kemudian tahun yang dicapai dibagi-bagi ya seperti Iya mungkin memang jadi mungkin trikinya memang harus tetap berkoordinasi dengan Bapeda seperti itu bagaimana baiknya. Jadi ya itu tadi ya jadi lintas sektoral itu tetap diperlukan untuk tentang ya ini juga sepertinya sudah. Oh ya, jadi dari Mbak Nurul ini juga tambahan begitu ya bagaimana sebenarnya terkait RIBK ini memang penyelesaiannya sampai tingkat dinas. Kemudian untuk rumah sakit dan puskesmas bisa menyesuaikan dan disinkronkan dengan keperluan masing-masing. Seperti itu. Eh, Oke, ini pertanyaan juga sebenarnya mohon informasi dari pengalaman Bapak Ibu terkait sinkronis UOBK, Renstra Dinkes itu sebaiknya di level sasaran atau di level program. Mungkin ini dari Bapak Ibu kalau misalkan mau ada yang sharing sebaiknya apakah memang sampai level program atau juga sampai level sasaran. Iya, terima kasih Mas Chandra sudah men-share ke Dinkes Jatim. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana Dinkes Provinsi Jawa Timur memetakan begitu dari program kegiatan sampai indikator dan kedudukannya ada di mana. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau mau melihat bagaimana pemetaan Dinkes Provinsi Jawa Timur ada di website kita yang kemarin sebenarnya sudah diupload untuk paparan dari Jawa Timur juga seperti itu. Iya, saya tambah gitu. Jadi saya kira dalam konteks sinkronisasi program sama sasaran ini mungkin nanti kita juga akan berdiskusi Bu Nurul ya. Jadi ini karena memang belum ada kasus nyatanya karena kita juga masih studi kasus masing-masing dan kalau ada Bapak Ibu yang ikut di sini malah memberikan contoh-contoh seperti ini ya ini bagus sekali karena kita bisa menambah referensi karena di kita di pendampingan dengan Roren juga dari awal pendampingan di bulan yang di kata itu juga masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Kementerian Mendagri dan Kementerian Kesehatan karena memang barangnya belum nyata semua RIBK belum nyata kemudian PCMD baru karena harus berpedoman pada RIBK termasuk Renstra yang harus berpedoman pada RIBK padahal RIBK-nya sendiri belum jadi ini yang
akhirnya menjadikan kita memang harus berimprovisasi sendiri-sendiri seperti ini apa namanya Bu Nurul ya sudah menjelaskan karena sasaran seperti AKDI dan AKB itu juga terjadi di Kota Semarang. Kemarin kita diskusi juga dengan teman-teman Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sayangnya memang kita belum mengikuti sertakan Bapeda dan rumah sakit daerah untuk berdiskusi, sehingga teman-teman Dinas Kesehatan hanya menekankan bahwa indikator yang mereka pakai sekarang yang indikator kesehatan, tapi mereka berharapannya memang bahwa penurunan AKI termasuk jumlah paskes itu bisa termasuk akreditasi tadi ya, itu bisa diturunkan sampai di level program termasuk sasaran, tapi ya itu apakah program atau sasarannya lah ini yang memang belum jelas bisa dipilih di dua-duanya kan. Ya ini contoh dari Mas Chandra ya, saya kira Mas Chandra sudah kemarin dari hasil webinar kemarin yang ini juga salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan Jatim di Gunung dan teman-teman juga menjadi referensi. Dan ini kita kembalikan lagi ke masing-masing daerah karena diskusi antara Bapeda, Dinas Kesehatan dan rumah sakit menjadi salah satu poin penting untuk menyelaraskan bagaimana nanti itu APJMD dan setelah itu bisa dibuat di bareng termasuk puskesmas ya, karena puskesmas itu menjadi salah satu titik di bawahnya Dinas Kesehatan. Saya kira harus mengikuti indikator-indikator yang tadi apa namanya sudah disediakan atau dipilih oleh teman-teman dinas, karena dinas sendiri juga memilih sebenarnya 21 indikator itu semuanya, tapi apakah semuanya tadi disinkronkan dengan masalah-masalah yang terjadi, masalahnya yang tidak ada ya, saya kira mungkin indikator ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi atas pencerahannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin sharing juga boleh bagaimana pengalaman di daerah yang mungkin sama atau berbeda dengan paparan yang kemarin dari Jawa Timur dan Purbalingga. Oke, Ya, mungkin saya mau ini dulu aja. Ini kemarin salah satu contoh yang untuk pemetaannya bagaimana ya kalau dikaitkan tujuan pembangunan kesehatan dari tingkat pusat sampai yang di tingkat daerah. Kalau kita tadi punya 21 indikator ini penampakannya ini saya dibandingkan berdasarkan outcome seperti ini. Ini memang tidak sakit, tapi setidaknya itu yang sudah mereka susun. Jadinya misalnya ini kan ada indikatornya 1 sampai 10, indikatornya apa. Nah, kemudian tadi juga ada tentang proporsi kabupaten kota di paskes sesuai standar. Ini indikatornya di tingkat provinsi. Jadinya nanti kalau misalnya di tingkat provinsi bunyinya adalah proporsi kap kota dengan paskes sesuai standar, tapi di tingkat kabupaten kota ya bunyinya proporsi paskes yang sesuai standar. Kurang lebih seperti itu untuk yang turunnya dari provinsi ke kabupaten. Kalau misalnya tingkat kepuasan pasien ini mungkin ditarik aja ke atas ya oleh provinsinya. Terkait ini, saya sebenarnya ingin klarifikasi tadi dari Bu Hamidah dari Gunung Kidul tentang indikator fasilitas kesehatan yang atasi paripurna. Kalau boleh tahu Bu, di saat ini di Gunung Kidul sendiri, baik dari puskesmas dan rumah sakitnya sudah berapa yang mencapai akreditasi paripurna? Sudah, Dok. Jadi untuk rumah sakit dua-duanya sudah terakreditasi paripurna. Kemudian untuk puskesmas itu kalau tidak salah ya, itu tinggal 6 puskesmas yang belum terakreditasi paripurna. Tinggal dua masih 6 puskesmas sama. yang belum terakreditasi paripurna. Dari berapa Ibu? Oh, tadi dari Bu Mami, 2 dari 30 puskesmas yang belum terakreditasi paripurna. Dua yang belum. Berarti yang sudah 28. Nah, selama ini saya ingin tahu aja, selama ini kalau misalnya itu indikatornya adalah 28/30, kemudian diupayakan mencapai 30/30, apakah itu tidak tapi memang ini memang akreditasi kan setiap tahun. Jadi mungkin di tahun-tahun di beberapa tahun yang misalnya akreditasi lagi baru tahun 2027 bisa nambah 1 lagi ya Bu. Apakah itu menjadi masalah ya Bu, misalnya di tahun 2025 kita mencantumkan 28/30, 2026 28/30, kemudian di 2027 kita sampaikan itu 29/30 begitu Bu. Jadinya tidak 0. Begitu bagaimana? Kalau kemarin menurut Bapeda
nggak bisa, Dok. Jadi tergantung di tahun berapa akreditasinya, baru itu dimasukkan sebagai penilaian. Hmm, jadi Kalau itu di baru bisa dimasukkan indikator memang bisa bertambah ya, Bu. Maksudnya dimasukkan indikator di tahun di mana itu bisa ada akreditasi. Iya, tapi kan penilaiannya setiap tahun. Jadi di tahun tidak ada akreditasi itu di situ penilaiannya nol jadinya. Jadi Hmm, mengurangi nilai dinas kesehatan. hmm, ya, ya, ya. Baik, nanti berarti ini bisa didiskusikan juga di Kemenkes apabila ya hal-hal seperti ini, apakah nanti memang karena ini juga dari mereka juga belum ada informasinya ya, apakah ini per 5 tahun atau memang ini per tahunnya. Eh, Mohon izin boleh ya, menambahkan. Sebenarnya bukan wilayahnya asli yang ada yang itu diterapkan jadi karena bukan penilaian perasaan peneliti beberapa yang dia mencatat mungkin mungkin diskusi ini memang ya, pada sama berbedanya. bukan mungkin tapi ya kami itu saya di sini. Ya, 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 seperti itu tadi disampaikan oleh Pak Fauzi Bu Hamidah, jadi bisa mengadvokasi kepada Bapedanya untuk mengklarifikasinya bahwa ini memang indikatornya memang tidak ya memang kita bisa menunjukkan tingkat proporsinya saja karena itu pun yang memang dicari atau mungkin yang ingin dipantau oleh pusat di 21 indikator itu. Itu sih Bu respon dari kami. Mohon izin Bu Lika. Mungkin terlepas dari indikator-indikator ini, Bapak Ibu, saya pikir di masing-masing kabupaten kota bisa ada indikator-indikator yang mungkin sebenarnya spesifik ya atau penting untuk kabupaten kota di Bapak Ibu. Misalnya kayak misalnya kita mengambil contoh di Gunung Kidul itu kan sering ada antraks atau leptospirosis. Nah, mungkin itu yang trikinya ya bagaimana prioritas-prioritas dari daerah sendiri dipertimbangkan dalam RPJMD dan di Renstra. Ya, baik. Diskusinya cukup menarik pada pagi hari ini. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekarang. Nanti apabila ada pertanyaan atau diskusi lanjutan mungkin juga bisa disampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah di-share tadi linknya. Kemudian Bapak Ibu yang belum mengisi presensi juga dipersilakan untuk mengisi presensi. Untuk akses ke pelataran sehat mungkin nanti akan kami infokan lebih lanjut juga melalui grup WhatsApp. Ya, ya, kurang lebihnya kami mohon maaf terkait penyelenggaraan webinar pada hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sabtu depan tanggal 10 Mei 2025. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.